Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Fauzi, NIM PPG 2511 3011 013. Saya adalah mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu penilaian dalam PPG PAI. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan adalah kegiatan yang berjudul Kewarisan dalam Islam, Berbagi dalam Kearifan, atau biasa dikenal dengan materi Mawaris, yang kami laksanakan dan ditujukan untuk peserta didik kelas 12 atau di fase F. Video praktek ini sendiri kami laksanakan di SMA Negeri 3 Samarinda. Semoga melalui video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah, sehingga mencetak generasi yang berpikir kritis dan juga religius. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Sudah sarapan? Kok sudah ngantuk jam segini ya? Kita tes dulu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. SMA Negeri 3 Samarinda kelas 12C. Selamat pagi. Sudah pagi. Sudah siap belajar? Siap menyerah. Oke, terima kasih. Sepekan kita berpisah, sepekan juga usia kita bertambah. Semoga aktivitas yang sudah kita lakukan sepekan kemarin bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita, teman-teman. Tentunya amin. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, tentu kita awali dengan membaca doa. Semoga harapannya apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sedang kita pelajari dan nantinya akan kita pelajari, bisa membawa kebermanfaatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teman-teman, siapa yang mau memimpin doa? Raga, Fasha, Almer, Ari, bisa dipimpin doa? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ari. Padahal ini Islam semua. Ya. Ya, teman-teman, kalau dilihat-lihat ada beberapa teman, ada bangku kosong, siapa ya? Tidak hadir? Munazir. Sakit ya? Ya, kita doakan semoga Munazir bisa kembali pulih, bisa kembali bergabung dengan kita, belajar bersama-sama dengan kita. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di Flipbook Classroom, bahwasanya kita hari ini akan belajar apa? Waris. Kita akan belajar tentang waris, kewarisan di dalam Islam, berbagi dalam kearifan. Teman-teman, ada yang sudah membawa harta hari ini? Bawa harta enggak? Kita mau bagi waris ini, bukan bagi masalah loh ya. Ya, sudah siap semua teman-teman? Bukunya sudah siap semua? Oke.
Sebelumnya teman-teman, hari ini kita akan ada banyak sekali kegiatan pembelajaran, juga ada beberapa kegiatan project. Namun sebelum itu saya ingin membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman. Kita akan membuat persetujuan apa-apa yang nantinya kita sepakati di dalam kelas ini supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, pembelajarannya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, beberapa kesepakatan yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah dalam pembelajaran ini mari bersama-sama kita fokus. Badannya di sini, jiwanya di sini, raganya di situ. Kebetulan namanya raga ya. Hatinya juga di sini. Jadi apa segala macam jasad, tubuh dan fisik kita, juga pikiran kita fokuskan ke pembelajaran hari ini. Jangan badannya di sini tapi pikirannya di sana. Kemudian yang kedua teman-teman, penggunaan gadget. Anda diperkenankan menggunakan gadget nanti ketika pembelajaran dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya mempersilahkan Anda menggunakan gadget. Kemudian yang ketiga, Anda diperkenankan bertanya, Anda diperkenankan berpendapat, dan jangan takut salah. Ya, di sini tidak ada peraturan bahwasanya Pak nanti kalau salah saya tidak naik kelas. Kalian sudah kelas 12, nggak bakal naik kelas 13. Jadi aman saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau Anda berpendapat, silakan angkat tangan dan jangan takut salah. Karena namanya belajar itu salah itu adalah hal yang wajar. Gitu ya teman-teman? Sepakat? Sepakat ya? Bisa kita setujui ya? Oke teman-teman. Selanjutnya project yang akan nanti kita bahas dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh seperti halnya di buku yang sudah juga kemarin sudah saya sempat spill kepada Anda. Ada tujuan pembelajaran, dua tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah tentang pengertian hukum kewarisan di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum waris. Ketentuannya itu apa aja Pak? Ya nanti tentang dalilnya, tentang rukunnya mungkin, tentang syaratnya mungkin, tentang hal-hal lain yang hubungannya dengan kewarisan di dalam Islam. Jadi nanti selama 2 kali 40 menit ke depan, nggak pakai extra time, nggak pakai penalti. Jadi 2 kali 40 menit ke depan kita akan belajar sama-sama tentang waris, bagaimana hukum kewarisan di dalam Islam, bagaimana membagi waris, bagaimana hukum-hukum yang hubungannya kaitannya dengan hukum waris dalam Islam, semuanya akan sama-sama kita bahas. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas teman-teman ya. Ada dua, yang pertama adalah pengertiannya dan kemudian yang kedua adalah ketentuan waris dalam Islam. Kita juga nanti akan membuat sebuah project. Project tersebut berupa sebuah produk, yang produk tersebut hubungannya dengan hal materi yang akan kita bahas. Produk tersebut nantinya bisa membantu pembelajaran Anda. Tentunya kita akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Kita akan memanfaatkan AI untuk menyokong atau membersamai pembelajaran kita. Jadi supaya Anda juga lebih mudah. Konsepnya kita sudah miliki, kemudian kita nanti akan dibantu AI untuk paling tidak membuat antar mukanya supaya lebih tampak lebih menarik. Sesuatu kalau tampak menarik kan akan sangat lebih gampang disukai. Mungkin bisa lebih gampang difahami atau mungkin bahkan bisa gampang menarik orang untuk mempelajarinya. Kurang lebih seperti itu. Jelas teman-teman, sepakat? Oke teman-teman. Terima kasih. Senang sekali saya dengan kelas 12C. C-nya itu apa sih? Apa? Oh, saya kira cakep lain ya. Oh, bisa juga ya. Ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan mungkin ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebelumnya, apakah sudah pernah Anda belajar tentang waris? Sorry, ada yang pernah belajar tentang waris? Pernah? Ari pernah belajar? Belum. Ada yang sudah pernah belajar waris Islam? Belum pernah. Sedikit-sedikit atau sudah lupa Pak dulu. Mungkin kalau yang dari MTS mungkin sudah pernah. Semisal teman-teman, saya kasih Anda sebuah pertanyaan seperti ini. Ada seseorang meninggalkan harta 50 juta, misal 50 juta rupiah. Kemudian ahli warisnya ada 5. Kira-kira cara bagi warisnya seperti apa? Dibagi 5. Yang lain dikasih ke tetangga. Siapa dia? Gimana? Ada yang tahu? Dibagi 3. Ada lagi? Ya,
dari jawaban-jawaban Anda, Pak Latif bisa sampaikan, Pak Latif bisa simpulkan bahwasanya Anda ngawur. Bin meramput ya. Teman-teman, nanti kita akan belajar bagaimana sih membagi warisan, bagaimana membagi harta yang ditinggalkan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gusar bahwasanya ini nanti pembagiannya seperti apa. Saya akan coba dampingi Anda untuk sampai kepada pembelajaran tentang waris, bagaimana sampai nanti bahkan menghitung warisnya, bahkan bagaimana sih setiap orang akan mendapatkan harta bagiannya. Pak, saya anak pertama, Pak, saya ini punya kakak perempuan, saya ini 2 orang perempuan, Pak, gimana dapatnya? Pak, saya anak tetangga, Pak, nggak dapat. Siapa dia anak tetangga ngikut-ngikut ya. Jadi nanti dari materi yang akan kita bahas ini, paling tidak Anda punya modal, Anda punya pengetahuan, Anda punya paling tidak konsep tentang bagaimana membagi warisan dalam ketentuan Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas? Oke. Sebelum lebih jauh membahas itu, saya nanti akan sampaikan sedikit materi singkat tentang waris. Secara singkat saja, mungkin konsep awal tentang waris sehingga teman-teman juga punya wawasan lah, paling tidak sedikit. Apa sih sebenarnya waris dalam Islam? Ngapain sih Islam ini kok ngurusi warisan segala? Kok kurang kerjaan amat? Ngurusin yang lain masih ada kok malah ngurusin waris, gitu ya? Ya, kita akan baca salah satu ayat dari kurang. Ya. Silakan dibuka halaman 112 teman-teman. Kita akan sama-sama membaca surat An-Nisa ayat 7, salah satu dalil yang menjelaskan tentang warisan di dalam Islam. Nanti saya duluan yang membaca, kemudian Anda mengikutinya. Jelas instruksinya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍa. Nasibam ini pembacaan apa? Ada yang masih ingat hukum tajwid nasibam mafruḍa? Idgham. Mantap Raga, terima kasih. Kita lanjut teman-teman, hukum kewarisan di dalam Islam bab keempat. Bagaimana sebuah waris kemudian dijalankan di dalam Islam, bagaimana pembagiannya, bagaimana kemudian harta-harta yang bisa dibagikan, dan siapa-siapa saja yang nanti akan menerimanya. Kita dalam kehidupan ada yang mengistilahkan sering tergelincir teman-teman. Ada beberapa fase dalam kehidupan kita yang mungkin kita menemui beberapa hal yang membuat kita tergelincir, terpeleset, atau mungkin jatuh di dalam hal yang mungkin bisa dikatakan sebuah kesalahan. Dan beberapa hal yang menggelincirkan tersebut salah satunya adalah karena pertama harta dan warisan. Waya. Yang mana? Wanipiro. Ya teman-teman, dalam sebuah adagium dikatakan gajah mati meninggalkan angel, gading. Ya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan
Belang. Peribahasa bahasa Indonesia itu loh. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan Ilmu. gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan manusia mati meninggalkan. Jawabannya Deren benar. Iya, meninggal. Manusia mati meninggal kan? Tidak, iya, karena manusia meninggal, kemudian dia sudah tidak punya hak untuk harta-hartanya. Dia sudah tidak punya hak untuk segala macam segala yang dikumpulkan sejak kehidupannya. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk jenazah tersebut. Yang pertama, apa? Orang meninggal itu diapakan yang pertama? Dimandikan. Yang kedua? Masa iya disolatkan gandul-gandul gitu? Dikafani, kemudian disolati, dan kemudian dikuburkan. Itu untuk jasadnya, untuk jenazahnya, maaf. Tapi bagaimana dengan hartanya? Diwariskan. Andai kata, semisal kemudian Anda dapat bagian segini banyaknya. Sorry. Kebanyakan ya? Oh segini ya? Wah lumayan. Andai kata Anda dapat segini banyaknya warisan, apa yang mau Anda lakukan? Beli pacar. Apa? Beli rumah. Apa lagi? Beli tanah. Pindah negara. Buset, pindah negara. Padahal kita baru nyanyi lagu Indonesia Raya loh. Ya teman-teman, harta sering itu menggelincirkan teman-teman. Harta itu kadang menimbulkan konflik. Dalam warisan khususnya, kadang ada hal-hal yang hubungannya dengan harta ternyata memicu permusuhan antar sesama anggota keluarga. Yang dulunya orang tua dan anak akhirnya musuh-musuhan. Yang dulunya kakak dan adik musuh-musuhan karena adanya harta waris. Makanya kemudian Islam mengatur harta waris. Ngapain sih Islam ini kok ngatur-ngatur harta waris? Ya karena untuk menjaga supaya tidak ada perpecahan sesama anggota keluarga, sesama ahli waris. Selain itu juga ada prinsip yang namanya hifdzul mal. Nanti akan saya jelaskan. Teman-teman, apa sih mawaris? Sedikit tentang mawaris. Mawaris secara bahasa itu berasal dari kata warisa yurisu irsan. Kemudian secara masdarnya adalah mirosun, yang artinya adalah berpindah. Yang pindah apanya? Hartanya. Tadi saya katakan hifdzul mal. Di dalam Islam itu ada sebuah prinsip yang namanya hifdzul mal, menjaga harta. Artinya harta orang yang sudah meninggal, kemudian nanti ini dimanfaatkannya kemana? Akhirnya kemudian ada yang namanya ahli waris. Nah ahli waris ini yang dapat berapa orang, bagiannya seberapa. Akhirnya muncullah yang namanya kewarisan dalam Islam. Kalau di dalam Islam namanya ilmunya adalah ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang sudah cukup langka, sudah jarang diterapkan. Disebutkan ada 2 ilmu yang sudah mulai punah. Yang pertama di dalam Islam ya, yang pertama adalah ilmu tajwid, yang kedua adalah ilmu faraid. Ilmu tajwid sudah banyak yang tidak menguasainya atau jarang menguasainya. Kemudian ilmu faraid lebih-lebih lagi, jarang orang yang kemudian memanfaatkan ilmu yang sudah ada di dalam Islam ini untuk membagi warisannya. Hari ini untungnya kita diberi kesempatan untuk belajar ilmu faraid. Jadi paling tidak Anda bisa memahami ilmu ini. Jadi ketika nanti ketemu kasus tentang warisan, atau mungkin mohon maaf Anda sendiri akan berbagi warisan, Anda sudah punya ilmunya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Jelas? Oke. Sedikit di Indonesia ternyata ada beberapa hukum waris teman-teman. Pluralisme hukum waris dalam Islam. Selain hukum Islam yang tadi ya, ada hukum waris adat. Hukum waris adat itu adalah hukum waris yang mengatur kewarisan secara turun-temurun. Misalnya ada seorang sultan, ada seorang raja mangkat atau meninggal, siapa yang meneruskan? Anaknya yang nomor berapa? Kalau anak pertamanya perempuan gimana? Itulah ketentuan secara adat. Tapi enggak, kalau misalnya di Aceh kan banyak tukang kepala cewek. Ya. Berarti di Aceh ketentuannya berarti boleh perempuan. Dia tidak menganut
apa namanya? Abistat, bukan abistat. Tapi ada kewarisan yang lebih tidak mementingkan laki-laki. Artinya perempuan punya porsi yang sama. Sementara di tempat lain ada yang lebih mementingkan laki-laki, ada yang juga lebih mementingkan anak pertama, yang namanya hukum waris adat. Kemudian yang kedua, ada hukum waris perdata, teman-teman. Hukum waris yang secara umum mengatur hukum waris masyarakat di Indonesia, biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar Islam. Ada 830 pasal KUHP perdata sampai dengan ada pasal dari pasal 830 sampai pasal 1130. Kemudian selain hukum Islam mawaris, di Indonesia juga ada kompilasi hukum Islam atau KHI. Dari pasal 171 sampai pasal 214. Silahkan dihafalkan. Banyak? Mau? Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah. Teman-teman, untuk mendekatkan Anda terhadap materi waris ini, saya punya sebuah permainan. Permainannya namanya kuartet. Kuartet ini adalah kartu yang saya susun sedemikian rupa, menggunakan tema waris, sehingga nanti Anda memainkannya, tema yang ada dalam permainan tersebut adalah tema tentang mawaris. Untuk mendekatkan Anda tentang hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan atau konsep-konsep yang ada dalam mawaris dalam Islam, saya coba turunkan dalam sebuah permainan. Jadi Anda tinggal memainkannya, paling tidak melalui permainan itu ada kedekatan Anda dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Karena materi waris ini sebenarnya sangat panjang sekali. Saya dulu menempuhnya aja hampir 3 tahun nggak selesai. Hari ini mungkin hanya 3 atau 4 pertemuan sudah khatam. Betapa cerdasnya kita. Pas 12 apa tadi? C-nya apa? Cerdas. Oke teman-teman, saya akan bagikan permainannya. Jadi bisa setiap kelompok nanti memainkan. Yap. Teman-teman, kita juga tidak hanya bermain saja sebenarnya di sini, tapi ada tugas yang harus Anda kerjakan. Jadi sambil main Anda juga wajib punya sesuatu yang Anda dapatkan dari permainan tersebut. Tugasnya sangat gampang sekali, atau LKBD-nya atau penugasan yang Anda lakukan adalah sangat gampang sekali. Anda cukup nantinya merangkum atau paling tidak menangkap pengertian waris dari permainan yang Anda mainkan ini apa sih? Secara bahasa Anda mendapatkan banyak sekali kosakata dari permainan tersebut. Kira-kira kalau disimpulkan pengertian waris itu apa sih? Menurut bahasa Anda masing-masing, gitu ya. Setiap kelompok nanti akan punya definisi masing-masing tentunya. Ini bisa nanti sambil diisi, sambil bermain bisa sambil diisi. Simpel, hanya satu pertanyaan, simpel sekali. Oke teman-teman, dari permainan yang Anda mainkan barusan, di sini sudah terkumpul beberapa definisi, beberapa hasil diskusi kalian tentang mawaris. Dari kelompok 2, beberapa informasi yang mereka dapat, ada beberapa hal tentang sebab-sebab tidak dapat waris. Kemudian zawil furud, mereka juga dapat informasi tentang ahli waris. Kemudian siapa saja yang mendapat sisa. Kemudian asoba dan juga ayat-ayat warisan. Mereka menyimpulkan bahwasannya mawaris adalah ilmu yang mempelajari pembagian warisan menurut syariat dan prinsip Islam. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari kelompok 5, kesimpulan diskusinya adalah warisan adalah harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi namanya warisan harus ada yang meninggal dulu, gitu ya? Betul. Kalau nggak ada yang meninggal nggak bisa disebut dengan warisan. Nih Almer pakai helm baru nih. Kemudian ditanyain, Mel, helmnya baru, warisan dari kakakku, ternyata kakaknya masih ada. Bisa disebut seperti itu tidak? Tidak. Artinya harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Oke, sini saya bacakan. Terakhir, informasi yang didapat, mawaris adalah ilmu yang mengatur siapa saja yang berhak menerima waris, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana cara pembagiannya dilakukan sesuai ketentuan Islam. Jadi sudah ada perundang-undangannya. Artinya kita belajar mawaris di sini, kita belajar sesuatu yang memang sudah disyariatkan, sudah ada hukumnya, sudah ada tata caranya yang disyariatkan oleh Allah kepada kita melalui ilmu mawaris. Selain untuk menjaga harta dan benda supaya tidak menjadi sumber konflik. Jelas teman-teman? Pertanyaannya sekarang, ayat warisan.
Anissa Anissa 12. ayat 7 12. Sebab-sebab tidak dapat waris. Kekafiran. Kekafiran, perzinahan, pembunuhan, apalagi? Perceraian. Kemudian ahli waris laki-laki. Kakek. Kakek, Ayah. suami, anak laki-laki. Yes. Dapat sisa. Anak laki-laki. Terus saudara laki-laki. Saudara sekandung. Cucu. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya hari ini kita akan membuat sebuah proyek teman-teman. Jadi ada beberapa pembahasan yang kemarin sudah saya bagikan kepada Anda subbabnya. Sekarang Anda silakan sudah mencari materinya kemarin? Sudah. Sekarang Anda tinggal menuliskan sebuah prompt. Silakan Anda buka Canva-nya. Kemudian silakan masuk kepada menu AI dan kemudian pilih menu kode untuk saya. Role-nya Anda di situ sebagai apa? Anda ingin membuat apa? Misalnya di situ Anda menginstruksikan sebagai seorang guru atau sebagai seorang siswa. Misalnya prompt-nya adalah sebagai seorang siswa atau sebagai seorang programmer. Silakan Anda berandai-andai. Contoh programmer, karena di sini pakai bahasa coding ya. Expert. Buatkan saya media pembelajaran interaktif. Sudah bisa dibuka semua Canva-nya? Bisa ya? Satu kelompok hanya cukup satu media pembelajaran saja. Siap, kelompok 4 bisa dipresentasikan ke depan? Silakan teman-teman kelompok 4. Sebentar, saya tampilkan dulu ke depan. Kelompok 5 bisa memberikan penilaian untuk desain dari kelompok 4 yang tadi LKPD-nya sudah saya sebarkan. Pihak-pihak yang wajib terlibat dalam rukun waris itu ada pewaris, ahli-waris. Pewaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dan menjadi titik awal dalam proses pembagian warisan. Yang kedua itu ada ahli waris, bisa disebut juga al-waris. Itu penerima harta yang harus masih hidup saat pewaris meninggal. Yang ketiga itu ada JK, mencakup seluruh harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya, pengurus jenazah dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok rukun waris.
Oh, ini salah judul ya kayaknya. Kelompoknya Angela, silakan bisa. Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan mempresentasikan sebuah proyek yang kita sudah bikin bersama-sama. Yang bikin padahal saya kecerdasan buatan. Ketahuan ya. Nah, tapi presentasi kita sangat penting. Ini tentang rukun waris. Siapa yang mau kaya? Saya. Ya, sebenarnya bapak saya punya sepupu. Jadi sepupu saya itu kaya banget. Caranya dia kaya gimana? Kerja keras. Ya, jadi dia bilang gini. Kata sepupunya, saya beli semangka. Semangka saya beli 13.000. Saya potong jadi 5. Saya potong, baru saya jualin potongnya 2.000. Terus dia dapat uang lagi, dia beli lagi 2 semangka. Dia jual, dapat untung. Dia beli lagi 4 semangka, dia jual. Sampai akhirnya 50 semangka, sampai akhirnya 100 semangka. Terus ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Kayak gitu. Nah, jadi tapi gimana cara kita dapat waris? Apa rukun-rukunnya? Jadi yang pertama sebab dari menerima waris yang pertama adalah nasab, yaitu kekerabatan. Hubungan darah yang menyebabkan seorang berhak menerima warisan. Ahli waris bisa berasal dari garis keturunan, anak cucu, garis leluhur, orang tua, kakek nenek, atau dari garis samping, saudara kandung atau saudara sepupu. Yang kedua ada perkawinan. Pasangan suami istri yang dimulai anak yang sah, meskipun belum terjadi dan dapat saling mewarisi. Contoh, suami dapat menerima warisan dari istrinya yang meninggalnya. Begitu pula sebaliknya, asalkan ikatan perkawinan itu sah. Selanjutnya, Yang ketiga, wala itu pembebasan budak. Seseorang yang memerdekakan budak memiliki hak untuk menerima warisan dari budak yang telah dibebaskan tersebut jika budak itu meninggal dunia. Contohnya, jika Tuan A memerdekakan budaknya B dan kemudian B meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Tuan A berhak menerima warisan dari B. cukup? Ya, jadi itu dia presentasi kita tentang rukun waris. Semoga kalian sudah tahu sekarang apa itu rukun waris. Mawar putih kita kekasih. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih kelompok yang sudah maju menjelaskan media pembelajaran interaktifnya. Teman-teman, dari beberapa teman-teman yang maju tadi ada beberapa hal atau beberapa kesimpulan atau beberapa poin. Misalnya tadi ada rukun waris. Rukun waris itu harus ada orang yang meninggal dulu, harus ada hartawanya. Kalau ada yang meninggal nggak ada hartanya, apa yang mau dibariskan? Kemudian dari teman-teman, apa tadi pembahasannya? Oh, rukun waris yang di sini tadi ya. Salah satunya adalah adanya tirkah, adanya hartanya terlebih dahulu. Kemudian juga kesemua syarat tersebut harus ada. Kalau rukunnya salah satu tidak ada, ya tidak bisa berbagi warisan. Tadi kelompok Ratu membahas tentang syarat sahnya, harus ada syaratnya juga yang kemudian membuat orang tersebut bisa menerima warisan. Apa sih? Kalau dia tidak masuk syaratnya, ya tidak bisa menerima waris. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman? Silakan angkat tangannya. Sebelum kita akhiri, Bahwa kalau ternyata kita ngasih warisan nggak boleh asal-asalan, harus ada rukunnya, harus tahu siapa bagiannya berapa.
Harus ada tata caranya, ada rukunnya. Tidak serta-merta bisa membagi warisan. Tidak serta-merta warisan itu dibagi rata. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Teman-teman, saya sudah bagikan satu platform. Silakan Anda tuliskan kesan Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Di Slido bisa Anda tuliskan, ketikkan saja langsung. Jadi nanti bisa tampil langsung di layar. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini teman-teman, untuk media pembelajaran itu nanti masih tetap bisa diedit. Anda bisa menambahkan hal-hal lain, atau mungkin kayaknya tadi ada yang kurang deh warnanya, atau mungkin ada sayanya kayak kurang menambahkan gambar deh. Anda bisa edit nanti sehingga mungkin bisa lebih mempercantik tampilan media interaktif yang sudah Anda hasilkan. Jadi segala sesuatu hari ini bisa sangat mudah sekali Anda buat, Anda hasilkan, baik itu sifatnya produk, baik itu sifatnya karya, baik itu sifatnya sesuatu yang membantu pembelajaran, sesuatu yang membantu kehidupan Anda. Ada banyak sekali hal-hal menarik yang Anda dapatkan di sini. Di situ Anda sudah menuliskannya, interaktif, paham, seru, mantap, perawis, pewaris, kok perawis ya. Ada yang terbalik-balik. Ya, ini hanya satu kata ya, tidak bisa menulis satu kalimat. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebelum itu saya ingatkan, nanti pekan depan saya ingin media pembelajaran yang tadi sudah dibuat bisa lebih dipercantik lagi, sehingga nanti kita juga bisa share ini ke kelas-kelas lain. Kita bisa saling memberikan penilaian antar kelas mengenai media pembelajaran interaktif bab warisan. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon ridho, mohon ampun kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya.